Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurfadila kelas 28F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis buku. Langsung saja, tema 3 cuaca dan musim selalu berubah. Bab 7 benda langit. Standar kompetensi mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasar mengenal berbagai benda langit melalui pengamatan. Bab 8 cuaca dan musim. Standar kompetensinya mengenal berbagai benda langit dan peristiwa alam atau cuaca dan musim serta pengaruhnya terhadap kegiatan manusia. Kompetensi dasarnya membedakan pengaruh musim kemarau dengan musim pada kegiatan manusia. Analisis A. Standar isi, standar kompetensi SK, dan kompetensi dasar atau KD, IPA di SD atau MI merupakan standar minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum di setiap satuan pendidikan standar kompetensi. Dan kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi pokok kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk menilai pencarian dan SK dan KD. Didasarkan pada pemberdayaan peserta didik untuk membangun kemampuan bekerja ilmiah dan pengetahuan sendiri yang difasilitasi oleh guru. Dalam buku IPA 1, karangan Sri Purwanti standar kompetensi dan kompetensi dasar tidak tercantum, namun jika dilihat dari materi yang diuraikan dalam buku sesuai dengan standar isi, masing-masing materi telah dijadikan secara mendalam. Dalam standar isi dan kompetensi dasar untuk IPA kelas semester 2 adalah sebagai berikut. Mengenai berbagai benda langit dan peristiwa alam, cuaca dan musim, serta pengaruhnya terhadap berbagai kegiatan manusia. Standar kompetensi tersebut dalam buku dibagi menjadi 2 bab, yakni bab 7 benda langit dan bab 8 cuaca dan musim. Materi dipisahkan menjadi 2 bab yang dianalisis di atas sehingga materi yang disajikan lebih spesifik antara kompetensi dasar dalam standar isi dan dalam bab 7 dan bab 8 sudah sesuai jika dilihat dengan materi analisis kompetensi dasar bab 7 mengenai berbagai benda langit melalui pengamatan. Sedangkan kompetensi bab 8 membedakan pengaruh musim kemarau dan dengan musim hujan pada kegiatan manusia. Jika ditelaah, buku tersebut sudah membuat tujuan pembelajaran IPA yakni antara lain yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan sederhana tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, dan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. B. Cakupan 3 ranah: kognitif, efektif, dan fisikomotorik. Buku ajar pada pembelajaran IPA mempunyai peran dalam mewujudkan pembelajaran aktif di kelas. Buku ajar tidak hanya digunakan sebagai transfer informasi saja, tetapi dapat dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Pembelajaran IPA
sebaiknya dilaksanakan secara inquiry atau ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bekerja dan bersikap ilmiah, serta berkomunikasinya sebagai aspek penting kecakapan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran IPA di SD atau MI menekankan pada pemberian pengalaman belajar secara langsung melalui penggunaan dan pengembangan keterampilan proses dan sikap ilmiah. Namun, buku BSE ini materi pembelajaran hanya mencakup 2 ranah pembelajaran, yakni kognitif dan efektif. Sedangkan fisikomotorik tidak ditemukan. Namun jika guru dapat memfasilitasinya, maka pembelajaran akan dapat mencakup 3 ranah. Jadi, kesimpulan sebagai besar isi materi dalam buku ini adalah pembelajaran aspek kognitif dan efektif dengan CTL atau contextual teaching and learning, yaitu pembelajaran memecahkan masalah dan kejadian sehari-hari dan untuk mencapai 3 ranah dengan bahan ajar. Menggunakan buku ini, guru dituntut untuk mengoptimisasi pembelajaran sedemikian rupa. C. Tampilan materi buku. Tampilan materi buku sudah baik, mulai dari kelayanan isi, bahasa yang baik dan benar, gambar yang jelas dan berwarna untuk membantu siswa dalam memahami pembelajaran. Isi materi pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kebutuhan bahan ajar, serta sesuai dengan nilai, norma, dan nilai sosial. Pembelajaran IPA diharapkan dapat menjadi wahana bagi peserta didik untuk mempelajari diri sendiri dan alam sekitar, serta prospek pengembangan lebih lanjut dalam menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tadi penjelasan mengenai contoh analisis buku. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.